Kalau di tempat-tempat itu Pak Menteri mengambil kebijakan, memang Pak Menteri akan melakukan asesmen sendiri, Pak, bersama Dirjen Pas untuk menempatkan misalnya di Sukamiskin. Orang yang ditempatkan di Sukamiskin itu di asesmen sendiri oleh Pak Menteri, Pak, oleh Pak Sekjen, oleh Pak Dirjen Pas. Ya, jadi tidak sembarangan orang ditaruh di sana. Makanya kalau Pak Bambang lihat juga belakangan, insya Allah beberapa tahun ini relatif kasus-kasus itu eh, tidak sama dengan di zaman dulu. Ya, karena memang orang-orang yang ditaruh di sana juga kalau kata mereka ya tidak bisa dibeli lah, kurang lebih kayak gitu dalam bahasa mereka. Dan nanti insya Allah kalau selepas itu nanti dia akan dipromosi menjadi ini, menjadi ini. Betul, kalau mereka punya prestasi. Sebagian mereka akhirnya jadi kakanwil setelah selesai dari situ. Ya, artinya bisa menjalani ujian hidup di sana, itu ujian berat sebenarnya memang di tempat-tempat itu. Sama saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali lulus IPB sebenarnya sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 59 tahun Institut Pertanian Bogor. Menurut rencana, hasil wawancara ini akan kami bukukan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni IPB, yaitu Bapak Insinyur Razilu MSc. Luar biasa, jabatannya adalah Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Apa kabar Pak Razilu? Baik Pak Bambang, Alhamdulillah. Ya, beliau lahir di Buton 28 November 1965. Nah, Pak Razilu bisa menyampaikan cerita kenangannya ketika menempuh S1 Keteknikan Pertanian di Fakultas Teknologi Pertanian IPB. Kemudian melanjutkan S2 Ketahanan Nasional di Universitas Indonesia, bergabung di Kemenkumham, ya. Saat ini menjabat menjadi Inspektur Jenderal dan PLT Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Silakan, Pak. Makasih Pak Bambang. Saya kalau boleh cerita dari awal asal sekolahnya Pak Bambang ya, biar kemudian runut. Jadi saya itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu sekolah Pak Bambang di satu tempat yang hampir tidak dikenal, ya, di Pulau Kaledupa. Pulau Kaledupa itu adalah di Wakatobi. Jadi Wakatobi itu adalah ada 4 pulau: Wanci, Kaledupia, Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Ya, jadi di sana dan pasti tidak ada jaringan informasi juga ketika itu sampai ke sana, apalagi di tahun 1972 saya mulai sekolah, kemudian lulus di SMP itu tahun 81. Ya, di tempat itu juga, kemudian akhirnya melanjutkan ke SMA 1 Negeri Bau-Bau. Ya, di SMA 1 Negeri 1 Bau-Bau dan lulus tahun 84. Waktu itu belum juga ada informasi terkait dengan perguruan-perguruan tinggi yang ada di seluruh Indonesia lah, kurang lebih seperti itu. Makanya sebagian besar teman-teman saya kemudian mengambil di Unhalu, di Universitas Halu Oleo, dan kemudian di Universitas Hasanuddin paling jauh. Dan saya waktu itu hanya ada 2 perguruan tinggi yang kemudian saya minati. Saya juga nggak tahu kenapa kemudian ingin kedua perguruan tinggi itu, yaitu ITB dan IPB.
Ya, akhirnya kemudian saya memutuskan waktu itu ketika di PMDK saya pilih ITB tapi kemudian nggak lolos. Ya, PMDK itu penelusuran minat dan bakat, ya waktu itu kan ada, karena memang jarang juga yang tembus ke sana dari Sulawesi. Pada akhirnya kemudian saya memutuskan untuk mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru, namanya Sipen Maru. Waktu ya Sipen Maru tahun 81, saya pilihan pertamanya adalah IPB. Ya, kemudian alhamdulillah lulus. Dan tepat di bulan Juli 84 itu saya berangkat kemudian ke Makassar dulu karena nggak ada pesawat waktu itu dari sana. Saya berangkat dari Makassar ke Halim Perdana Kusuma. Kemudian langsung ke IPB. Sudah ada senior-senior juga waktu itu. Akhirnya saya mencari senior saya di sana. Nah, di tingkat persiapan bersama, saya kemudian ikut kegiatan sebagaimana mahasiswa lainnya juga di sana. Dan ada TPB, kemudian ketika pemilihan jurusan, akhirnya saya memilih waktu itu namanya lah mekanisasi pertanian kalau nggak salah ya, mekanisasi pertanian, kemudian program studi keteknikan pertanian. Ya, kuliah seperti biasa sebagaimana layaknya orang-orang yang kuliah, tetapi karena saya juga berasal dari keluarga yang tidak terlalu mampu seperti orang-orang lainnya, saya sambil mengajar Pak Bambang. Jadi kuliah sambil mengajar, ya, mengajar di semacam sanawiyah, kemudian di alia di sekitar daerah Cibanteng, Ciampea sana. Ya, karena waktu itu saya tinggal di sekitar pinggiran dengan pondok pesantren Darut Tafsir di Cibanteng. Jadi kemudian kerjanya itu adalah belajar, kemudian ngaji, belajar ngaji, belajar ngajilah kurang lebih seperti itu Pak Bambang semasa kuliah di IPB dan akhirnya saya kemudian lulus pada tahun 1989 dan kemudian wisuda tahun 90 kurang lebih waktu itu. Dan akhirnya saya kemudian bergabung sebenarnya di Kementerian Hukum dan HAM itu di tahun 1991, Pak Bambang. Ya, jadi semasa kuliah kurang lebih begitulah Pak Bambang di IPB. Ya, itu menarik, Pak. Kenapa lulusan IPB tapi memilih berkarir di Kementerian Hukum dan HAM? Iya, itu dia Pak Bambang. Jadi di akhir tahun 1990 atau awal 91, saya itu jalan-jalan ke kampus di Darmaga. Ya, kemudian di depan sekretariat Fateta itu ada pengumuman, Mbak. Pengumuman penerimaan pegawai baru PNS di Kementerian Hukum dan HAM sebagai calon pemeriksa paten. Dan di IPB waktu itu yang disyaratkan hanya mekanisasi pertanian saja. Jadi yang boleh masuk itu cuma mekanisasi pertanian, yang lain nggak boleh juga. Ya, jadi dipersyaratkan seperti itu. Akhirnya itu adalah hal yang baru juga bagi saya. Apa itu pemeriksa paten? Apa yang mau dikerjain itu? Ya saya akhirnya kemudian daftar. Belum tahu apa-apa juga Pak Bambang mengenai kehakiman. Kok ada di sana mekanisasi pertanian? Tetapi kemudian memang adalah akan direkrut sebagai pemeriksa paten. Kurang lebih begitu ya awalnya. Ya. Nah, kemudian bisa diceritakan, Pak, lanjutnya karirnya itu perjalanan seperti apa? Setelah seleksi bukan cuma saya waktu itu sebenarnya dari IPB yang ikut. Kami ada cukup banyak 5 orang yang ikut semuanya berasal dari mekanisasi pertanian. Yang lanjut kemudian ke Kementerian Kehakiman waktu itu namanya Departemen Kehakiman namanya waktu itu Departemen Kehakiman itu saya bertiga saja ya saya sendiri kemudian Pak Togi dan Pak Robinson akhirnya kemudian kami meneruskan hal itu ternyata kemudian dalam perjalanannya kita baru tahu bahwa ternyata pemeriksa paten itu memang yang dibutuhkan adalah harus sarjana teknik dari seluruh disiplin ilmu teknik. Ya, jadi dia menangani dalam ilmu besarnya itu adalah berkaitan dengan ilmu dasarnya itu adalah IPA memang, Pak. Ya, jadi yang diterima di situ masih harus jurusan IPA. Ya, tadi semuanya adalah teknik. Jadi tidak ada sarjana sosial yang diterima di pemeriksa paten, juga nggak ada sarjana hukum, semuanya adalah sarjana teknik. Makanya yang kemudian waktu bersama-sama dengan waktu itu adalah ada sarjana farmasi, sarjana elektro,
ya kemudian teknik sipil dan lain-lain sebagainya. Ya, setelah mendalami kemudian ternyata memang yang diperiksa itu adalah hasil-hasil penelitian yang kemudian akan dimintakan pelindungan hukum dari para inventor. Kita sebutnya adalah para inventor, para peneliti di bidang teknik. Kurang lebih begitu, Pak Bambang. Iya, itu yang menyebabkan Bapak kemudian sekarang selain Irjen juga menjadi PLT Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Ya baik, kalau saya boleh cerita kemudian karir saya lebih lanjut, akhirnya saya berkarir di sini sebagai pemeriksa paten dan termasuk pemeriksa paten yang relatif saya bisa anggap sangat produktif, ya, karena kemudian akhirnya saya setelah mencapai angka kredit hampir 700-an 50 sekian, 700-an itu dia sudah naik ke 4B, itu namanya pemeriksa paten madya, ya sudah tingkat madya. Waktu itu ditawarin kepala seksi. Tapi saya bilang saya tidak mau, ya karena saya sudah punya jabatan juga sebenarnya sebagai JFT, seperti dosen lah kurang lebih gitu. Karena saya nggak mau, kemudian dalam perjalanan beberapa lama lagi, dirjennya tetap dia minta saya untuk menjabat struktural. Akhirnya kemudian tepat di tahun 2022, saya diminta kembali untuk menjadi Kasubdit, Pak. Itu eselon 3. Ya, saya sebenarnya juga tetap ingin menolak, tapi pada akhirnya saya harus loyal kepada organisasi, kemudian saya terima, kemudian menjadi Kasubdit. Kurang lebih 6 tahun saya menjadi Kasubdit. Kemudian dalam satu waktu saya disuruh mengikuti kader pimpinan, pelatihan kader PIM namanya. Itu adalah untuk calon-calon eselon 2. Itu di umur saya waktu itu 42, Pak Bambang, kurang lebih umur 42. Akhirnya kemudian saya ikut kader PIM dan tepat di bulan Februari 2008 saya kemudian dipromosi menjadi Kepala Administrasi Kanwil Hukum dan HAM Jawa Tengah, kurang lebih selama 6 bulan, 7 bulan. Tetapi memang sudah dipersiapkan saya akan menjadi Direktur Paten. Dan pada akhirnya pada bulan Agustus 2008 menjadi Direktur Paten, Pak Bambang. Ya, jadi tadinya saya menjadi pemeriksa paten, kemudian menjadi Direktur Paten, dan banyak hal yang saya kerjakan kemudian ketika menjadi Direktur Paten dalam jangka waktu 3 tahun, karena melihat prestasi yang baik dirjen saya, kemudian dia panggil saya, Pak Ilu, saya pindahkan kamu ke Direktur Teknologi Informasi. Ya. Karena di teknologi informasi itu memang harus orang yang menguasai teknis juga supaya bisa membangun IT sesuai dengan bisnis proses yang sesuai dengan karakteristik dari kekayaan intelektual itu sendiri, dari hak cipta, paten, merek, desain industri. Itu saya menjabat di sana kurang lebih 2 tahun, dan banyak kemudian terobosan-terobosan yang kita buat, yang orientasi saya waktu itu adalah ingin memperkenalkan kekayaan intelektual ini lebih luas lagi. Akhirnya kemudian saya melakukan perubahan daripada website yang ada dengan konten yang lebih banyak lagi. Termasuk konten yang ada di dalamnya adalah saya membuat semacam digital library, ya, di website itu sendiri, sehingga hampir semua buku kemudian saya coba buatkan PDF-nya bersama dengan tim dan kita upload di website kita. Jadi ada semacam digital library. Ya, di tempat itu ada lagi electronic book juga yang kita siapkan, dan segala macam informasi-informasi lainnya berkaitan dengan kekayaan intelektual. Kita kemudian akhirnya menyebarkan lebih banyak informasi terkait dengan paten, dengan merek, kemudian dengan desain industri. Ya, setelah berhasil di situ, kemudian dirjen saya masih dirjen yang sama, dia bilang, Pak Ilu sekarang ngurusin Sarpras, ya. Akhirnya saya dipindahkan mengurusi menjadi sekretariat, Pak. Di Sekretaris Direktorat Jenderal. Itu cukup lama, hampir 5 tahun menjadi Sekretaris Sekretaris Direktorat Jenderal. Itu ngurusinnya adalah ngurusin keuangan, ngurusin SDM, kemudian ngurusin Sarpras, kurang lebih yang diurus
Itu Pak Bambang. Banyak hal yang kemudian kita lakukan di sana. Akhirnya kemudian pada satu waktu saya disuruh kembali ke teknologi informasi, Pak. 1 tahun itu menjadi direktur teknologi informasi. Saya jadi di direktur teknologi informasi itu 2 tahun. 2 kali, bukan 2 tahun, 2 kali. Di kali terakhir itu kemudian kita banyak membuat terobosan dan mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik, Pak, di Menpan RB. Ya, itu jadi kita berkompetisi inovasi pelayanan publik dengan berbagai macam kementerian, lembaga, kemudian pemerintah daerah. Dan ada 2 yang kami menangkan waktu itu adalah perpanjangan merek secara online dan pencatatan hak cipta dengan teknologi kriptografi. Itu menang menjadi top 40, Pak. Jadi dari 2.000-an, hampir 3.000 inovasi, kemudian diseleksi menjadi 99 dan diseleksi menjadi 40. Ya, Ya, Pak Razilu, ya. sebelum dilanjutkan, saya bertanya, apa sebenarnya dampak ya pencatatan paten itu terhadap apa ya posisi bisnis, mungkin budaya, mungkin eh, apa yang artinya bisa dimanfaatkan dan juga dikaitkan dengan internasional. Kan banyak sekali kreativitas kita yang dicatatkan oleh bukan orang Indonesia, tapi jadi apa mungkin milik orang lain. Sekarang juga orang sedang sibuk macam-macam budaya yang akhirnya apa didaftarkan sebagai milik negara lain. Iya, Pak Bambang. Jadi mungkin di tahun sebelum tahun 1990-an ya ke belakang, 1900 ke belakang, itu sebenarnya kekayaan intelektual itu dianggap hanya sebagai ilmu hukum saja. Ya, kemungkinan seperti itu. Tetapi kemudian setelah dengan dimasukkannya eh, apa ya, dimasukkannya kekayaan intelektual sebagai lampiran dalam WTO dengan terkenal dengan TRIPS-nya. Akhirnya kemudian kekayaan intelektual itu bukan hanya persoalan ekonomi, bukan hanya persoalan hukum, tetapi beralih kepada persoalan dagang, kepada persoalan ekonomi, ya, kepada persoalan ekonomi. Makanya kemudian akhirnya banyak negara-negara di dunia yang membangun ekonomi mereka berbasis kekayaan intelektual, ya, berbasis paten, berbasis merek, kemudian berbasis desain industri. Kalau kita lihat semua hampir produk yang ada di sekitar kita ini kan hasil daripada kreativitas manusia. Semua produk-produk yang kita lihat, termasuk mobile phone yang kita punya ini kandungan patennya banyak sekali. Di sini ada merek, kemudian ada desainnya. Jadi memang kekayaan intelektual itu adalah sebagai insentif bagi orang-orang, bagi para penghasil karya untuk mereka lebih terdorong lagi karena karya mereka merasa dilindungi, ya kan? Karya mereka dilindungi sehingga mereka lebih bergairah lagi untuk menghasilkan karya-karya yang lebih banyak lagi. Nah, kemudian di dalam karir ini mana yang lebih dulu, Pak Rasilu menjadi dirjen atau menjadi PLT apa Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual ini? Ya, jadi sebelum itu saya menjadi staf ahli dulu, Pak ya, menjadi staf ahli bidang ekonomi. Kemudian pada akhirnya di tahun 2021, tepatnya bulan Maret, itu Pak Menteri kemudian dia bilang kepada saya, Pak Razilu nanti jadi irjen. Ya, jadi tepatnya di bulan Februari dibilang begitu, kemudian dilantiklah kurang lebih pada bulan Maret, tanggal 10 Maret. Itu berjalan sampai dengan hari ini masih menjadi dirjen, menjadi irjen, inspektur jenderal. Kemudian pada tanggal 27 Oktober 2021, ini sudah lebih 1 tahun. Pak Menteri kemudian dia bilang kepada saya, Pak Ilu, Pak Razilu, saya tugaskan untuk membenahi dan mengurus Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jadi irjennya yang lebih dulu, Pak, sebelum jadi Inspektur Jenderal. Pak, hati-hati yo. Iya.
Bagi para pekerja keras yang berlomba dengan matahari pagi, Durung Kang. Ya, badai dengan kategori 4 ini datang dengan Bojoku ngapa? ada jaminan kecelakaan kerja. Buat yang banting tulang demi cita-cita yang tersayang. Ada jaminan hari Boleh tua. jadi pilot nggak? Boleh, Nduk. Pokoknya Ibu dukung. hati-hati, Pak. Untuk yang memutar roda mengejar rezeki, nggak khawatir jalani hari. Ada jaminan kematian dan beasiswa 2 anak. BPJS Ketenagakerjaan agar mereka bisa kerja keras bebas cemas. Pasti aman, pasti cair, pasti tenang. Perlindungan pekerja sejahtera. BPJS Ketenagakerjaan. Ya, ya, baik. Nah, sekarang apa masalah-masalah yang paling menonjol dihadapi sebagai Irjen ini, Pak? Jadi gini, Pak. Pak Bambang, ketika saya menjadi Inspektur Jenderal di bulan Maret, saya kemudian berdiskusi dengan teman-teman para auditor dan para inspektur wilayah, melakukan sebuah pemetaan, kira-kira apa yang harus saya lakukan. Akhirnya kemudian saya membuat program, Pak. Waktu itu ketika saya datang, kan ini sudah di tengah tahun hampir, jadi bukan dari awal. Saya waktu itu kita bersepakat bersama-sama untuk membuat 5 program unggulan di Inspektorat Jenderal dalam upaya untuk menjadikan tugas sebagai pengawas itu bukan sebagai watchdog lagi, Pak, cari-cari kesalahan orang, ya, tapi telah berubah menjadi quality assurance dan sebagai consulting. Nah, karena kita berubah fungsi, paradigmanya menjadi assurance, quality assurance, dan kemudian menjadi consulting, akhirnya saya bikin 5 program. Yang pertama, saya kemudian punya sebuah pandangan bahwa tidak mungkin saya bisa melakukan pengawasan yang baik kalau kapasitas auditor saya biasa-biasa saja. Akhirnya kemudian saya membuat sebuah gerakan, mereka harus belajar, Pak Bambang. Belajar, saya bikin gerakan 5 hari belajar. Jadi setiap bulan 5 hari, mereka tidak boleh pergi melakukan pengawasan ke seluruh Indonesia. Dia stay di kantor untuk belajar dengan segala macam multidisiplin ilmu. Karena mereka harus memahami TUSI secara keseluruhan dari Kumham dan memahami ilmu-ilmu lain. Ya, jadi mereka belajar. Kemudian kita hadirkan narasumber dari berbagai macam kementerian, lembaga yang terkait. Itu gerakan yang pertama saya buat. Akhirnya berhasil. Saya kemudian bisa membuat program itu sebanyak 136 JP, Pak. Ya, 136 JP, jadi cukup besar. Kemudian yang kedua, karena wilayah Indonesia ini sangat luas, tidak mungkin kemudian saya bisa melakukan pengawasan dengan on the spot, dah hadir secara langsung seperti itu juga ke seluruh Indonesia. Akhirnya saya membuat program namanya adalah Titor Virtual. Titor virtual itu adalah auditor virtual. Jadi mempertemukan para auditor dengan auditi ya secara virtual. Jadi kita menggunakan semacam Google Meet ya, semacam virtual. Kemudian mereka berkonsultasi atau memberikan pembinaan dengan wilayah-wilayah yang jauh yang ada di Indonesia. Nah, itu juga berhasil dengan baik kita laksanakan. Kemudian yang ketiga, selain daripada meningkatkan kapasitas mereka, saya harus meningkatkan integritas mereka juga. Karena ini menjadi penting. Ibaratnya kalau pengawas itu harus, kalau perlu menjelma menjadi malaikat, kurang lebih gitulah. Ya. Akhirnya saya bikin program untuk melakukan sertifikasi, Pak Bambang. Sertifikasi bekerja sama dengan KPK menjadi penyuluh anti korupsi dan ahli pembangun integritas. Ya, akhirnya kemudian saya kerjakan itu dan kita berhasil melaksanakan mencetak banyak orang menjadi ahli penyuluh integritas, ahli penyuluh anti korupsi, dan kemudian ahli pembangun integritas. Kemudian yang berikutnya yang saya bikin ingin membuat seluruh pelaksanaan pengawasan ini secara digital. Karena saya background-nya adalah dari juga teknologi informasi, maka saya kemudian membuat IMAWAS saya sebutnya. Itu adalah elektronik manajemen pengawasan. Jadi manajemen pengawasan berbasis digital. Ya.
Jadi seluruh hasil pekerjaan daripada para auditor saya kemudian akan terdigitalisasi. Ya, jadi ketika mereka melakukan pengawasan di lapangan, nanti semua laporan sudah ada di situ, surat tugas mereka juga sudah bikin di situ. Insya Allah di tahun 2023 ini akan berakhir secara sempurna dari 9 modul yang ada. Ya. Kemudian satu lagi adalah saya sendiri kemudian bergerak ke seluruh Indonesia semampu yang saya lakukan. Saya beri nama kegiatan adalah Safari Penguatan Mitra Kerja Strategis dari Inspektur Jenderal. Jadi saya jalan ke seluruh Indonesia untuk membangun karakter daripada seluruh SDM yang ada di sana. Ya, itu yang kita bikin Pak Bambang. Dan kemudian kita mendorong atas arahan Pak Menteri membangun zona-zona integritas di satuan-satuan kerja kita. Jadi di antara aparat penegak hukum yang lainnya, Kementerian Hukum dan HAM termasuk juga leading di dalam pembangunan zona integritas ini. Ya, menarik sekali Pak Sailu. Nah, tetapi di masyarakat itu sering ada kesan bahwa institusi Irjen itu lebih cenderung untuk melindungi apa ya kementeriannya kalau ada masalah daripada meneruskan proses pengawasannya itu sampai ke hukum misalnya. Bagaimana dengan Pak Razilu? Saya cukup banyak menjatuhkan hukuman disiplin, Pak Bambang. Jadi tidak segan-segan yang memberhentikan dengan tidak hormat atau memberhentikan dengan hormat itu cukup banyak sekali. Mendekati ratusan orang. Jadi memang Pak Menteri punya komitmen yang kuat. Kalau dia salah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila kemudian tingkat hukumannya sesuai dengan hukuman berat, ya kita jatuhi hukuman berat. Siapapun dia. Kalau dia hukuman tingkat sedang, ya sedang. Dan ada juga yang kita proses secara hukum, Pak Bambang, kalau memang dia harus melakukan, dia terpaksa memang harus dihukum. Jadi dari awal saya sudah wanti-wanti mereka. Saya bilang, bapak-bapak semuanya sudah dengar. Pak Menteri, dia bilang bahwa Razilu itu orangnya soft, ya slow. Tapi dia tegas juga. Saya sudah sampaikan kepada mereka, kalau kalian salah, saya tidak ada ampun, karena saya tidak ada yang saya ingin bela di tempat ini. Ya, kalau kalian salah pasti dihukum juga, Pak. Jadi kita tetap hukum kalau dia salah. Ya, ya. Nah, biasanya masalah-masalah di lingkungan Kemenhukam ini kan institusi-institusi yang bersinggungan dengan masyarakat langsung, misalnya ya pelayan publik misalnya di bidang imigrasi yang menyangkut paspor, kemudian di lapas dan tahanan. Nah, bagaimana pengalaman Bapak menangani ini? Jadi saya cerita dulu di imigrasi, Pak. Di imigrasi sekarang itu memang telah banyak pelayanan dilakukan secara digital, ya, secara online. Mungkin apa yang Pak Bambang dengar itu adalah masa-masa lalu, ya. Tapi kalau mungkin 2 atau 3 tahun ke belakang ini, apalagi sampai dengan tahun ini, itu di imigrasi bahkan jemput bola apa namanya. Namanya ada Easy Passport. Itu adalah program untuk membuat paspor di tempat daripada pemohon paspor sendiri dalam jumlah 50 orang ke atas. Jadi kita datang ke sana. Bukan lagi sifatnya kita menunggu, tapi kita jemput bola. Ya. Bahkan mereka berlomba-lomba seluruh Kanim di seluruh Indonesia untuk membuat program-program unggulan mereka. Ada namanya paspor masuk desa. Ya. Ya. Jadi mereka datang untuk, karena tempat-tempat itu untuk membuat supaya masyarakat merasakan negara hadir melalui Kementerian Hukum dan HAM, itu berlomba-lomba mereka membuat inovasi. Ya. Kemudian sekarang pun supaya masyarakat tidak antri di dalam pengurusan paspor, kita membuat namanya program adalah M-Paspor, Pak. Jadi mereka kemudian login, memasukkan seluruh data mereka, dia submit seluruh data, dan nanti akan ada informasi yang balik ke dia
dia akan datang ke kantor imigrasi ini pada jam sekian, pukul sekian. Ya, itu sudah banyak perubahan Pak Bambang. Itu adalah masa lalu, tapi sekarang sudah cukup banyak perubahan. Kalau Pak Bambang bisa dengar testimoni-testimoni, teman-teman di DPR pun di Komisi 3 sudah sangat mengapresiasi apa yang kita lakukan di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kasus-kasus yang pernah Masa lalu. diributkan, ya misalnya ada data-data yang tidak lengkap atau apa gitu, tapi karena ada pengaruh tertentu bisa lolos, juga termasuk yang pemeriksaan imigrasi di bandara yang lolos dan sebagainya sudah nggak ada lagi, Pak ya. Itu kalau kita hitung dari segi persentase hampir sedikit sekali Pak Bambang. Dari seluruh, artinya dari orang yang kita kemudian melalui lalu lintas itu dibandingkan dengan kejadian satu kasus itu relatif sedikit sekali. Pak Bambang bisa dengar berita mungkin hanya dulu kasus yang paling besar Harun Masiku dulu, zaman dulu ya. Itu hanya satu dua kasus saja, tapi banyak prestasi yang kita buat ya. Sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kalau kita lakukan survei itu sangat baik, Pak. Rata-rata di seluruh Kanim itu mereka kan melakukan survei kepuasan masyarakat. Itu rata-rata mereka adalah sangat baik. Di atas 85 sampai dengan mendekati 100. Ya. Baik, kalau yang kedua yang mengenai lapas, Pak, yang Nah, terjadi banyak kasus yang kemudian sampai timbul cerita macam-macam gitu. ya, baik Pak Bambang. Sebenarnya di lapas pun juga kita sudah banyak melakukan berbagai macam perbaikan. Ya, Pak Dirjennya juga telah membuat program-program di lapas. Jadi di lapas ini Pak Bambang kasus terbesar itu adalah narkotika, Pak. Ya, kasus narkotika. Sebagian besar kasus itu adalah narkotika. Ya, sebagian besar kasus-kasus yang terjadi. Jadi kalau kita lihat, kalau saya boleh bagi petugas di pemasyarakatan itu kan ada petugas administratif dan ada petugas yang berhadapan langsung dengan para warga binaan. Yang kita sebutnya adalah orang di luar sana kenalnya adalah sipir ya, para penjaga, para sipir pajak, para penjaga tahanan ini. Ya, saya kalau melakukan kunjungan kepada mereka, kan memang beliau-beliau ini karena tugasnya 24 jam, kemudian nanti dia off, ya, seperti itu Pak, dia kerja mungkin 2 kali 24 jam, habis itu off 1 hari, hampir penguatan kepada mereka itu relatif sedikit sekali, penguatan karakter terhadap mereka, ya. Jadi itu yang kemudian menyebabkan adanya kasus-kasus terjadi itu karena memang eh, karakter yang dibangun itu relatif belum terlalu baik. Akhirnya kemudian kita sarankan kepada mereka lakukan pembinaan karakter pada saat pergantian petugas. Itu yang paling efektif yang saya sampaikan kepada mereka. Karena kalau kita lakukan penguatan terhadap yang lain, mereka lagi jaga. Kan nggak mungkin juga dia kemudian dia ikut di situ. Sisanya sebagian yang lain lagi dia off, lagi istirahat, dia tidur untuk jaga berikutnya. Jadi memang waktu yang paling tepat untuk melakukan pembinaan kepada mereka adalah di waktu penjagaan mereka. Tetapi memang Pak Bambang perlu dipahami juga bahwa yang kita urus ini kan orang-orang yang nggak baik, Pak. Ya, orang-orang yang bermasalah dengan hukum. Mengurus orang yang bukan di lapas saja itu sudah punya masalah, ya. Apalagi mengurus orang-orang seperti ini, ya. Tetapi Pak Bambang yakinlah bahwa kalau mereka salah, itu pasti hukumannya pokoknya akan diberhentikan atau dijatuhkan hukuman disiplin yang berat. Pak Razilu, yang lebih kritis sebenarnya justru di lapas-lapas yang bersangkut paut dengan tokoh-tokoh elite ini yang sering banyak masalah itu. Itu bagaimana? Tokoh-tokoh apa Pak Bambang? Tokoh-tokoh elit lah, artinya Oh, tokoh-tokoh ya, elit. ya itu kan godaannya kan besar sekali. Nah, bagaimana mengantisipasinya itu, Pak?
Kalau di tempat-tempat itu Pak Menteri mengambil kebijakan, memang Pak Menteri akan melakukan asesmen sendiri, Pak, bersama Dirjen Pas untuk menempatkan misalnya di Sukamiskin. Orang yang ditempatkan di Sukamiskin itu di asesmen sendiri oleh Pak Menteri, Pak, oleh Pak Sekjen, oleh Pak Dirjen Pas. Ya, jadi tidak sembarangan orang ditaruh di sana. Makanya kalau Pak Bambang lihat juga belakangan, insya Allah beberapa tahun ini relatif kasus-kasus itu tidak sama dengan di zaman dulu. Ya, karena memang orang-orang yang ditaruh di sana juga kalau kata mereka ya tidak bisa dibeli lah, kurang lebih kayak gitu dalam bahasa mereka. Ya, ya. Eh, Padahal itu kan juga mereka yang ditugaskan di situ merupakan apa Pak ya, prestasi gitu, karir gitu kan, orang-orang terbaik kan mestinya yang ditempatkan Betul. di situ. Dan nanti insya Allah kalau selepas itu nanti dia akan dipromosi menjadi ini, menjadi ini. Betul, kalau mereka punya prestasi. Sebagian mereka akhirnya jadi kakanwil setelah selesai dari situ. Ya, artinya bisa menjalani ujian hidup di sana, itu ujian berat sebenarnya memang di tempat-tempat itu. Ya, baik. Nah, eh, sekarang kembali ke IPB, Pak. Apa yang Bapak rasakan ketika pembentukan karakter atau mungkin karena banyak sekali yang di IPB itu yang mengatakan bahwa pengaruh pembinaan keagamaan di IPB itu ada yang sangat kuat gitu. Bahkan ada yang menjadikan masjid di IPB itu pusat kegiatan para mahasiswa. Apakah itu yang berpengaruh ketika menjalani karir, Pak? Ini cerita di lapas. Bukan, di IPB. Jadi Oh, di artinya IPB, ya, benar. jadi kemudian kan itu dibawa para alumni. Dan menurut Pak Razilu itu apa yang menjadi bekal yang bisa berpengaruh ketika menjalani karir ini? Ya, ya, memang di IPB itu kelihatan sekali Pak Bambang. Saya juga dulu menjadi alumni Al-Ghifari, kemudian menjadi alumni Al-Huriyah, dan saya sendiri tinggal di dekat pondok pesantren ya. Jadi pembinaan nilai-nilai keagamaan itu bukan hanya nilai ritual keagamaan ya, tapi nilai ritual keagamaan itu kan juga semua orang adalah bisa menjalankannya dengan baik. Kalau dalam bahasa kita sekarang itu adalah ya harus memantapkan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual yang ada. Dan itu yang menjadi bekal untuk menghadapi segala macam dinamika di dunia pekerjaan dan godaan-godaan yang dapat kita lakukan. Dan alhamdulillah ya itu memang saya berupaya semaksimal mungkin untuk bisa membawa hal itu. Kemudian makanya Pak Menteri dan teman-teman di Kemenkumham ya bisa melihat apa yang kemudian terjadi dengan apa yang saya visualisasikan dalam keseharian saya di tempat kerja. Iya. Nah, mungkin terakhir Pak Razilu, apa yang bisa disarankan kepada apa generasi muda, para mahasiswa yang sedang belajar sekarang ini mengenai karir mereka kelak itu ya? Karena ternyata juga banyak sekali alumni alumni IPB itu yang bekerja di bidang-bidang yang eh, menurut saya cukup unik gitu ya, yang di bidang finansial di keuangan itu juga banyak gitu ya. Kemudian ada yang di bidang pemerintahan juga banyak di apa bahkan ada yang di jurnalistik juga banyak gitu. Apa yang kira-kira menurut pengalaman Pak Rasilu itu apa perlu disarankan? Ya Pak Bambang, baik, terima kasih. Jadi memang ketika kita menjadi mahasiswa tidak cukup hanya belajar terkait dengan SKS saja, Pak. Ya, untuk kemudian mendapatkan nilai cum laude atau nilai apapun juga lah sampai di situ. Ketika kemudian kita kehilangan satu momen menjadi mahasiswa, mempersiapkan diri dengan hal-hal yang kita butuhkan kalau kemudian di tempat kerja, itu kehilangan momen besar pada akhirnya. Karena ternyata kalau kita melihat, kita hanya sampai pada meja wawancara.
ya mungkin nilai-nilai yang ada sama kita itu sampai pada meja wawancara. Setelah kemudian bergelut dengan pekerjaan, ilmu itu ya sudah nggak ada. Kayak saya sendiri di keteknikan pertanian sama sekali udah nggak ada ilmu itu, Pak. Ya, setelah sampai di sana, ya. Jadi memang harus mempelajari segala macam aspek yang dibutuhkan. Artinya gini, kita sudah siapkan diri kita dengan apa yang akan kita hadapi di masa mendatang, sehingga ketika datang itu pada diri kita, ya kita sudah siap. Jadi menyiapkan karakter lagi. Kalau saran saya, ya bisa mengikuti berbagai macam pelatihan terkait dengan motivasi, ya untuk membangun karakter, kemudian membangun emosional, membangun kematangan spiritual. Ya, itu perlu menjadi bekal utama ketika kemudian ada di pekerjaan. Dan hal yang paling penting adalah membuat jaringan, Pak jejaring, itu menjadi penting. Ya. Baik, luar biasa. Terima kasih Bapak Insinyur Rasilu MSI, Inspektur Jenderal Kemenkumham, sekaligus juga PLT Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Banyak sekali yang sudah disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama pada generasi muda, memberi inspirasi tambahan dan motivasi. Sekali lagi, sukses. Terima kasih Pak Rasilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Jadikan harimu Beyond dengan Brimo. Fitur lengkap untuk jalani hari, ada top up pulsa atau paket data. Top up berisi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan Kris. Belanja online makin asik, tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a Beyond Day. Brimo, mobile banking yang pas buatmu. Nama saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali lulus IPB sebenarnya sebelum ada